Halo sahabat museum, selamat datang di Pokemus, podcast keluarga museum. Senang sekali akhirnya kita dapat menyapa sahabat museum sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada Mienmias nih. Bersama saya Fitra Khadijah, selama beberapa menit ke depan akan menjawab pertanyaan sahabat museum seputar Museum IPB. Baik, saya sudah menghadirkan nih narasumber yang luar biasa langsung dari Museum IPB. Ibu Safitri selaku Kepala Museum IPB, selamat datang Ibu di Pokemus. Terima kasih Kak Fitra. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kak Fitra apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Sangat ceria ya Bu ya? Harus ceria. Harus ceria. Baik Ibu, pada episode pertama Pokemus ini kita akan membahas tentang cerita di balik pendirian Museum IPB Ibu. Nah, tahun ini museum sudah menginjak tahun kedua ya Ibu ya. Tapi banyak sekali nih Bu sahabat-sahabat museum yang bertanya-tanya, apa sih Bu yang melatar belakangi akhirnya pendirian Museum IPB? Padahal Museum IPB itu kan tidak punya jurusan sejarah ya Bu ya. Nah, mengapa Bu akhirnya bisa didirikan Museum IPB? Baik, terima kasih Kak Fitra ya. Dan juga tadi disampaikan banyak pertanyaannya masuk, mengapa kemudian IPB memiliki museum dan galeri IPB Future begitu ya. Nah, tentu saja pendirian museum ini tidak bisa lepas juga dengan capaian-capaian sebelumnya, di mana tercatat sejak tahun 2012 IPB telah mencatatkan sejarah begitu ya, sejarah kelahiran IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi pertanian tertua di Indonesia gitu ya. Sejak tahun 2012 itu sudah dicatatkan. Kemudian kembali IPB mencatatkan sejarah dan juga perkembangannya pada buku Sejarah Kelahiran IPB. Nah, penulisan sejarah kelahiran IPB inilah yang kemudian mendorong pimpinan IPB untuk terus menuliskan dan juga mencatat ya sejarah maupun juga informasi terkait dengan IPB yang kemudian dituliskan menjadi 5 buku sejarah pertumbuhan dan perkembangan IPB, di mana buku tersebut membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan IPB dari sisi tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemudian organisasi IPB, kemudian juga sejarah terkait dengan pembangunan dan juga aset yang dimiliki oleh IPB, kemudian sejarah kerjasama IPB dengan luar negeri, di mana di buku tersebut dibahas tentang kerjasama yang sifatnya mayor begitu ya sejak IPB berdiri. Kemudian juga kumpulan peraturan perundang-undangan terkait dengan perguruan tinggi. Dan yang terakhir yang di tahun 2019 kemudian direvisi dan sempat diterbitkan kembali di tahun 2023, yaitu sejarah kemahasiswaan IPB. Nah, seluruh informasi yang kemudian sudah dikumpulkan, dituliskan ke dalam buku oleh pimpinan sebelumnya gitu ya, dan kemudian diharapkan untuk bisa dinikmati oleh generasi muda dengan cara yang lebih interaktif begitu. Nah, sehingga catatan-catatan sejarah dan juga informasi inilah yang kemudian divisualisasikan, ditunjukkan dan dihadirkan begitulah. Kalau anak muda sekarang kan lebih senang dengan yang lebih singkat, lebih informatif begitu ya, dalam bentuk museum dan galeri IPB Future, di mana saat itu oleh Pak Arif Satria selaku rektor begitu ya, dibentuk suatu tim untuk mempersiapkan pendirian museum dan galeri IPB Future ini. Oke, baik nih sahabat museum. Jadi pertama kali justru buku sejarahnya dulu ya Bu Betul yang sekali. lahir, baru kemudian menjadi museum. Iya. Nah, kan sudah berjalan 2 tahun ya Bu ya museum ini. Sebenarnya apa sih Bu peranan museum itu untuk perguruan tinggi terutama IPB sendiri? Baik. Sebagaimana IPB sebagai suatu organisasi ya, seperti individu begitu Kak Fitra. Jadi tentu saja ada akte kelahirannya begitu ya. Ada kemudian pertumbuhannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, sehingga museum dan galeri IPB Future ini memiliki peran penting untuk mendokumentasikan sejarah pertumbuhan dan perkembangan, bahkan karena di dalam namanya disematkan juga galeri IPB Future begitu ya. Nah, ini menjadi galeri atau tempat begitu ya untuk menunjukkan bagaimana IPB ke depan begitu. Nah, sehingga peranannya yang pertama tentu saja mendokumentasikan tadi sejarah, kemudian pertumbuhan perkembangan, juga rencana masa depan IPB itu seperti apa. Kemudian juga kita mengolahnya begitu ya, menjadikannya sebagai informasi yang bisa dinikmati oleh
teman-teman yang datang ke museum dan galeri IPB Future. Selain itu juga di museum kita mengembangkan juga sarana untuk rekreasi ya. Jadi ke museum itu belajar sambil recreation. Jadi ada kemudian informasi yang didapatkan, kemudian ada refreshment atau refreshing begitu ya yang didapatkan, juga kemudian memunculkan ide-ide ataupun memunculkan semangat-semangat baru begitu Kak Fitra. Oke, siap Ibu, menarik sekali ya Bu ya. Nah, saya juga sekaligus menjawab ya Bu ya. Beberapa sahabat museum juga sempat bertanya, kenapa ya akhirnya kok dinamakan Museum dan Galeri IPB Future gitu ya. Padahal kenapa nggak Museum IPB aja, tadi sudah dijawab juga ya sahabat museum oleh Bu Fitri, bahwa Museum IPB ini menyimpan galeri-galeri perkembangan dan harapannya dapat menyimpan juga untuk masa depan ya Bu ya, projecting ke masa depannya seperti itu. Nah, boleh diceritakan nggak ya Bu? Kan ini perjalanannya panjang ya Bu ya, dari buku sejarah kemudian ke museum. Siapa aja sih Bu people behind-nya atau orang-orang hebat nih di balik penyusunan buku sejarah, baik penyusunannya maupun hingga akhirnya jadi museum. Oke Kak Fitra, kalau disebutkan people behind-nya tentu banyak sekali ya, karena memang kalau kita lihat dari mulai 2012 menulis tentang sejarah Fakultas Pertanian saat itu ya, sampai ke saya masih ingat itu pertama kali tim diminta untuk kemudian menyiapkan persiapan pembangunan museum itu pada saat COVID. Jadi IPB itu sangat memanfaatkan waktu ya. Pada saat COVID itu kita kemudian bisa melakukan penataan juga, membuat pembangunan fisik yang memungkinkan dilakukan, karena kan saat itu sepi ya, kosong di kampus begitu ya. Nah, salah satunya saat itu kita diminta untuk kemudian survei ke beberapa museum untuk studi banding, untuk melihat bagaimana agar museum IPB ini konsepnya seperti apa begitu. Sorry, tadi pertanyaannya apa ya? People behind. Oh, people behind. Oke, baik. Nah, itu tentu saja memakan waktu yang sangat lama, dari 2012 ke 2019 ya, saat itu ya 2020 lah taruhlah gitu ya. Nah, sehingga waktu yang panjang itu tentu saja melibatkan banyak orang. Tetapi memang penulis buku sejarah yang dari awal itu ada Prof. Syafrida Manuwoto dan juga Prof. Sumadikarta dari Universitas Indonesia, yang ditugaskan oleh rektor kita saat itu Profesor Heri Suhardianto, di mana memang menulis buku sejarah, apalagi IPB tidak punya jurusan sejarah ya Kak Fitra ya. Jadi dalam metodologi, kemudian beliau juga mengumpulkan berbagai arsip-arsip yang ada begitu ya. Jadi tidak hanya menulis tanpa data begitu, harus mengumpulkan dulu arsip-arsip sampai ke Belanda saat itu, mengakuisisi arsip yang berkaitan dengan kelahiran IPB. Kemudian dilanjutkan itu SK Rektor yang memuat tim penulis buku sejarah. Jadi sejak tahun 2015 kemudian dibentuk tim sekitar mungkin 28 orang ya, melibatkan para senior kita, karena bagaimanapun kita juga harus mengkonstruksi ceritanya selain dari arsip, kemudian dari oral history yang disampaikan oleh para senior kita begitu ya, juga para founding father-nya IPB begitu ya, siapa yang memiliki peran tentu saja saat itu untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan yang akan diceritakan di dalam buku sejarah itu. Oke, baik Ibu. Jadi memang untuk membangun suatu museum ya Bu ya, kita juga memerlukan orang-orang yang cukup banyak ya Bu ya, hingga akhirnya dapat berdiri dan berjalan hingga 2 tahun saat ini. Baik sahabat museum, nah ini juga menjadi pertanyaan ya Bu ya, kemudian apakah ada suatu konsep tertentu yang membedakan museum IPB nih Bu dengan museum-museum lainnya, dan juga apa sih sebenarnya koleksi-koleksi dan isi dari museum IPB itu sendiri Bu? Baik Kak Fitra, jadi sesuai dengan namanya Museum dan Galeri IPB Future, sehingga secara konsep memang museum ini kan di launching itu pada tahun 2023 ya. Nah, pada saat itu memang kita punya konsep gitu ya, bagaimana menceritakan masa lalu ya, masa kini dan masa depan. Nah,
sehingga museum dan galeri IPB Future ini memang didesain ya menempati suatu gedung juga yang punya nilai sejarah tinggi, di mana di gedung itu kita desain sedemikian rupa tanpa mengubah struktur asli dari bangunannya. Kita buat ruang-ruang pamer itu yang merefleksikan dari awal adalah bagaimana sejarah IPB atau masa lalu IPB. Tentu saja tidak mungkin ada IPB saat ini tanpa adanya masa lalu ya. Dan kemudian masa kini bercerita tentang bagaimana perkembangannya IPB, bagaimana keilmuannya, fakultas-fakultas, penelitian yang ada di IPB dan hal-hal lain, sampai kemudian kita memberikan suatu ruang future ya. Ruang future ini menceritakan rencana-rencana ke depan IPB itu seperti apa, kemudian visi misi ke depannya seperti apa, dan itu menjadi konklusi begitu, sehingga pengunjung yang datang ke museum dan galeri IPB Future ini di akhir akan memberikan harapan-harapannya Kak Fitra ya. Jadi kita menyediakan tempat untuk pengunjung bisa menuliskan gitu apa harapan ke depan ya, setelah mereka kemudian melihat bagaimana masa lalu, masa kini, dan juga memproyeksikan masa depannya. Oh, yang sticky notes itu ya Bu ya? Betul, yang warna-warni biasanya sering diposting sama para pengunjung. Betul Ibu, saya juga sering kali melihat di Instagram museum langsung ya Bu ya, banyak sekali pengunjung yang akhirnya tulis-tulis kemudian tempel gitu ya Bu ya di ruang future. Baik Bu, ada yang menarik juga tadi saya dengar dari penjelasan Ibu, kalau museum IPB ini memiliki bangunannya memiliki nilai sejarah ya Bu ya. Boleh nggak Bu ceritain sedikit kenapa sih Bu dibilang nilai sejarah gitu Bu? Baik, pada saat pendirian itu memang banyak pertimbangan di mana kita akan meletakkan lokasi museum dan galeri IPB Future. Karena sebetulnya kita juga punya bangunan cagar budaya, salah satunya adalah gedung Fakultas Pertanian yang ada di Baranang Siang. Ya, yang saat ini digunakan sebagai sekolah pasca sarjana di sana. Nah, itu juga punya nilai historis tinggi begitu ya. Tapi kemudian ada pertimbangan juga, ada yang lebih historical lagi nih begitu di Darmaga ya, di mana saat ini Darmaga menjadi pusat akademik untuk Institut Pertanian Bogor ya. Jadi kemudian diputuskan untuk menetapkan lokasi museum ini di gedung tertua ini Kak Fitra. Oh, ini gedung tertua. Gedung tertua yang ada di Darmaga ya. Sebelum fakultas-fakultas lain ada? Sebelum ada, baik, karena memang gedung yang saat ini ditempati atau digunakan sebagai museum dan galeri IPB Future ini adalah landhouse ya. Rumah tinggal. Saat itu ada tokoh Belanda bernama Van Motman yang memang menjadi tuan tanah, pemilik perkebunan karet tua Belanda yang ada di Darmaga, Jasinga ke Jawa Barat begitu. Nah, rumah tinggalnya tuh ada di dalam luasan tanah IPB Darmaga itu. Nah, sehingga kemudian diputuskan gedung tersebut yang sebelumnya juga dimanfaatkan IPB sebagai wisma tamu ya, itu sebagai lokasi museum dan galeri IPB Future. Oke, nah ada satu nih Bu, pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan juga nih Bu ya. Kira-kira apa nih Bu yang diinginkan oleh museum ketika pengunjungnya datang dan juga pulang dari museum? Apa yang kira-kira diinginkan untuk pengunjungnya Bu? Oke, terima kasih Kak Fitra ya. Kalau kita melihat kecenderungannya museum-museum yang ada di atau yang pernah kita kunjungi begitu ya, kadang-kadang kemudian pengunjung itu tidak mengerti begitu apa isinya ya, sehingga memang di museum dan galeri IPB Future kita lengkapi juga dengan para edukator Kak Fitra. Nah, para edukator ini yang kemudian membantu ya, memberikan edukasi kepada para pengunjung supaya betul-betul mendapatkan informasi yang disajikan oleh museum dan galeri IPB Future. Jadi harapannya datang dan juga museum IPB ini menjadi salah satu pusat pembelajaran begitu ya, menjadi salah satu lokasi untuk bisa belajar tentang apa, sebetulnya tentang apapun ya, karena saat ini juga di museum IPB kita banyak sekali media-media interaktif yang bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, di situ kita sangat berharap pengunjung bisa mendapatkan pembelajaran juga mendapatkan rekreasinya ya, hiburan begitu, merasa bahwa
seneng, seru, apalagi kalau anak muda senengnya foto-foto ya Kak Fitra ya. Betul sekali, Ibu. Nah, jadi memang kita juga menyediakan spot-spot para pengunjung untuk bisa mengambil gambar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah meng-create memorinya sendiri ya. Jadi memori itu penting dan penting juga untuk didokumentasikan. Oke, baik Ibu. Jadi kalau misalnya bisa di-highlight, yang diharapkan museum itu kepada pengunjungnya dapat mendapatkan edukasi dan juga berekreasi ya Bu. Nah, baik Bu. Terakhir nih Bu, untuk perjalanan museum yang udah 2 tahun ini Bu, ada nggak sih Bu up and down-nya yang dialami oleh Museum IPB? Apa ya, harapannya sih up terus ya. Amin. Up terus ya, karena memang di usia 2 tahun gitu Kak Fitra, kalau anak baru lahir begitu ya, 1 tahun baru belajar jalan, 2 tahun disapih begitu. Nah, kalau 2 tahun museum ini berarti sudah harus lebih mandiri mungkin ya, karena memang di awal pendiriannya kita berusaha untuk segera memenuhi terutama sumber daya manusia, karena tadi juga kita tidak punya jurusan sejarah, arkeologi, tetapi kita bersemangat begitu ya, IPB juga berkeinginan untuk kemudian menyajikan tadi informasi itu kepada generasi muda, sehingga di tahun pertama kita coba betul-betul membangun landasan dasar ya, melengkapi sumber daya manusia termasuk edukator, kemudian kurator, dan juga ada programmer yang kita rekrut untuk bisa menyajikan media-media interaktif di museum. Nah, di tahun yang kedua ini kita meng-create berbagai event begitu ya, sehingga museum ini tidak bersifat statis ya, karena memang informasi itu selalu berubah, informasi itu dinamis begitu, sehingga kita meng-create agar jangan sampai orang yang sudah pernah ke museum tidak mau kembali lagi gitu. Jadi kalau saya dengar begitu ya, dalam promosi itu justru repeat order gitu Kak Fitra. Jadi pernah pengen lagi begitu. Nah, bagaimana kemudian orang yang sebelumnya pernah ke Museum IPB ketika kemudian datang lagi itu ada sesuatu yang baru gitu. Ada sesuatu inovasi baru, ada tambahan-tambahan informasi yang kemudian didapatkan begitu, sehingga harapannya ke depan tentu saja museum dan galeri IPB Future ini terus berinovasi. Terus bisa menghadirkan berbagai informasi yang dinikmati oleh generasi muda dan menebarkan ya nilai-nilai kebaikan untuk semua. Amin. Nah, baik sahabat museum, keren sekali ya jawaban dari Ibu Safitri. Nah, karena tadi sudah pertanyaan terakhir ya Bu, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat museum dan juga hadir di Pokemus episode pertama. Semoga sahabat-sahabat museum setelah menonton podcast pertama ini dapat lebih mengenal museum ya Bu ya, hingga akhirnya dapat memiliki keinginan yang lebih besar lagi untuk dapat berkunjung ke museum. Baik sahabat museum, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Pokemus. Bu, boleh dong kita saya bilang Pokemus, Ibu bilang podcast keluarga museum gitu ya Bu. Oke. Siap. Baik, kita deketan kali ya Bu. Gimana tuh? Oke, ya. Saya bilang Pokemus, Ibu podcast keluarga museum. Baik. Oke, siap. Sampai jumpa lagi sahabat museum di Pokemus Podcast keluarga museum. Ya.